Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal SKB guru kelas lanjutan dari video sebelumnya. Sebelum dilanjutkan ke soal dan pembahasan, saya ingatkan agar teman-teman semua jangan lupa subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Baik, kita mulai saja ke pembahasannya. Soal nomor 21. Cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran merupakan definisi dari A. Metode pembelajaran, B. Model pembelajaran, C. Pendekatan pembelajaran, atau D. Strategi pembelajaran. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Baik, kita lihat jawabannya adalah A. Metode pembelajaran. Pembahasannya cukup jelas seperti di soal ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu nomor 22. Cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik merupakan pengertian dari A. Metode pembelajaran, B. Teknik pembelajaran, C. Pendekatan pembelajaran, atau D. Strategi pembelajaran. Kalau teman-teman yang jawabnya dulu silahkan di pause dulu videonya ya. Jawabannya adalah B. Teknik pembelajaran. Pembahasannya, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Arti lain mengatakan bahwa teknik adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Ya, baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat merupakan definisi pendekatan A. Contextual Teaching and Learning atau CTL, B. Konstruktivisme, C. Deduktif, atau D. Induktif. Jawabannya adalah A. Contextual Teaching and Learning atau CTL. Pembahasannya, Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari. Dalam hal ini adalah konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. Jika teman-teman ingin menuliskannya, silahkan di pause dulu videonya ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu nomor 24. Proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya melalui tahapan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua mapel merupakan pengertian pendekatan A. Pendekatan konsep, B. Pendekatan saintifik, C. Pendekatan proses, atau D. Pendekatan open-ended. Jadi kira-kira apa jawabannya teman-teman? Di sini ada kata kuncinya yaitu keterampilan atau dan lainnya melalui tahapan mengamati ya, mengamati, menanya, menalar. Jawabannya apa kira-kira? Ya, betul sekali, jawabannya adalah pendekatan saintifik. Pembahasannya cukup jelas seperti di soal ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu nomor 25. Metode yang melibatkan peserta didik dalam proses pengumpulan data dan pengujian hipotesis adalah A. Investigasi, B. Inquiry atau penemuan, C. Discovery learning, D. Problem based instruction. Kira-kira mana jawabannya teman-teman? Ya, betul sekali, jawabannya adalah B. Inquiry atau penemuan. Pembahasannya juga cukup jelas seperti di soal. Ya, sebelum melanjutkan ke soal berikutnya, saya ingatkan agar teman-teman semua jangan lupa subscribe channel ini. Yang sudah subscribe saya doakan lulus CPNS tahun ini. Amin ya robbal alamin. Nomor 26, perhatikan uraian berikut. Menjelaskan tujuan pembelajaran, membagi petunjuk praktikum atau eksperimen, peserta didik melaksanakan eksperimen di bawah pengawasan guru, guru menunjukkan gejala yang diamati, peserta didik menyimpulkan hasil eksperimen,
Langkah-langkah di atas merupakan pembelajaran menggunakan metode A. Investigasi, C. Inquiry, D. Discovery, atau D. Problem Based Instruction. Ya, kira-kira sesuai dengan uraiannya, kira-kira apa teman-teman? Silahkan di pause dulu untuk menjawabnya. Ya, jawabannya adalah C. Discovery Learning. Ya, pembahasan juga cukup jelas ya, seperti uraian di atas. Teman-teman juga bisa mencatatnya sebagai bahan hafalan mungkin ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 27. Metode pembelajaran yang penyampaian dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog adalah A. Investigasi, B. Inquiry, C. Discovery, atau D. Problem Based Instruction. Ya, kira-kira mana jawabannya? Ya, betul sekali, jawabannya adalah D. Problem Based Instruction. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 28. Pembahasan cukup jelas ya. Di dalam metode ini, peserta didik belajar sendiri untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan alternatif untuk memecahkan masalahnya. Tugas guru adalah memberikan kasus atau masalah kepada peserta didik untuk dipecahkan. Metode tersebut adalah A. Metode pemecahan masalah atau problem solving, metode mind mapping, bermain peran atau role playing, atau D. Simulasi. Kira-kira mana jawabannya teman-teman? Silahkan coba dijawab dulu. Ya, jawabannya adalah A. Metode pemecahan masalah atau problem solving. Pembahasannya juga cukup jelas seperti di soal ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 29. Proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari merupakan jenis model pembelajaran. A. Pembelajaran kooperatif, B. Model pembelajaran kontekstual, C. Model pembelajaran role playing, atau D. Model pembelajaran Student Teams Achievement Division atau STAD. Ya, jawabannya adalah A. Model pembelajaran kontekstual. Di sini ada kata kuncinya, yaitu konteks kehidupan mereka sehari-hari. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor terakhir ya, nomor 30. Berikut ini yang bukan termasuk metode pembelajaran kontekstual adalah A. Inquiry, B. Discovery, C. Pembelajaran berbasis masalah, atau D. Metode jigsaw. Kira-kira mana jawabannya? Silahkan coba dijawab dulu. Ya, jawabannya adalah D. Metode jigsaw ya, yang bukan ya. Jadi yang semuanya itu adalah termasuk kontekstual, inquiry, discovery, dan berbasis masalah, kecuali jigsaw ya. Nah, baik, pembahasannya juga cukup jelas. Nah, soal lanjutannya terdapat di part 4, nanti akan saya buatkan kembali video berikutnya ya. Jika teman-teman menginginkan soal yang versi lengkapnya, silahkan download di kolom deskripsi di bawah ini ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya channelnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.